Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Wadakok channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini Wadakok lagi ada di suatu tempat, tepatnya di Jalan Bahu Reksa ya. Sekarang Wadakok berada di salah satu komunitas Maxim Driver Kota Kembang Bandung, yaitu di EDMC. Atau EDMC itu apa sih Om? Itu singkatan dari Evolution Driver Maxim Community. Oke, sebelumnya Wadakok Channel akan berbincang-bincang. Kebetulan sekarang udah ada nih di samping Wadakok Channel salah satu admin aja ya, jangan bikin ketua ya, admin ya. Admin, ada beberapa pertanyaan Om yang masih ada di benak, karena saya bukan orang Maxim, tapi banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Gimana sih kiat khusus agar akun kita gacor katanya, atau cepat dapat penumpang? Yang pertama itu untuk non Frio dulu, non Frio aja. Tergantung. Pertama gini, kalau misalnya pertama kita kebagi dua kan, dari yang non Frio sama yang Frio. Betul. Kita mungkin lebih ke utama ini ke yang non Frio ya. Kalau saya kiat utama pas sebelum di non Frio, yang pertama itu lebih ngambilnya ke daerah pasisiran, kalau nggak daerah pinggir lah, kayak misalnya kayak daerah Bandung Selatan, Bandung Timur atau Bandung Barat. Karena situ kan emang sedikit, cuman seenggaknya persaingan lebih sedikit. Jadi untuk daya saing di sana pun kayak nggak terlalu banyak lah, karena kan rata-rata untuk driver yang Prio itu kan lebih ngambilnya ke arah tengah, ke arah kota gitu kan. Betul. Jadi kalau yang non Prio kan misalnya kita standby daerah Bandung Selatan aja, misalkan kayak di Bojong Soang, terus di daerah Buah Bat daerah bawah tuh kayak Bale Endah gitu kan. Cuman kita mesti tahu juga titik-titiknya di mana yang ada zona merah, yang di mana nggak boleh ojek online untuk masuk situ, daerah situ. Biasanya kayak daerah Ciganitri kan daerah zona merah, paling kita jemputnya di pinggir jalan gitu kan, minta izin dulu sama customernya gimana. Terus untuk kiat yang kedua, ya boleh sih sambil ngebolang, cuman lihat dulu titik-titiknya yang kemungkinan rame sebelah mana gitu. Jadi kalau misalnya mau ngebolang pun jangan terlalu sering ngebolang. Misalkan ibaratkannya kita pertama start dari, kayak saya dari Cibiru, pertama startnya dari Cibiru. Perempatan pertama kayak dari arah Cibiru kan bisa lewat Bypass itu bisa masuk ke Gede Bage itu kan bisa ada di Cisaranten, terus Tegaluar, Gede Bage, daerah Darwati juga ada, biasanya daerah situ untuk delivery itu kan. Kalau delivery jujur nggak masalah, beberapa zona merah pun diantem juga nggak masalah gitu kan. Terus kalau misalkan lanjut lagi dari Darwati nggak ada, jalan lagi ke daerah komplek Tata Surya, situ juga ada, itu juga mulai banyak daerah situ. Nyambung lagi nggak ada daerah Kiara Condong gitu kan. Kalau misalnya Kiara Condong nggak ada, ya mungkin biasanya dari situ ada dapat satu atau dua lah, mungkin ke selatannya lagi, mungkin bisa ke mana tadi, Cipagalo, terus nggak ke daerah STT Telkom situ kan ada. Nah biasanya dari situ suka ada sih, cuman ya gitu agak lama. Resikonya agak lama, cuman dia enaknya langsung dapat agak ke tengah gitu. Jadi sekalinya dapat agak gede lah hitungannya, kalau bahasa kita mah kayak ikan kakap kan. Gitu ya kan. Nah dari situ mungkin itu dulu aja. Terus kalau misalnya masih bingung lagi gimana cara makainya, atau yang masih baru daftar, coba aja driver Maxim yang udah pakai atribut, coba tanyain aja gimana sih cara pemakaiannya gimana gitu. Jadi untuk dapat orderan tuh kayak gimana, karena kan saling sharing juga nggak masalah kan, saling terbantu. Betul. Info gimana dapatnya, Iya, itu betul. sih tips and trick dari saya. Nah, jadi untuk yang non Frio nih jangan berkecil hati ya. Intinya gini lah, rezeki kan ada yang ngatur nih. Untuk yang non Frio juga, jadi jangan saya kalah sama orang Frio, enggak juga ya. Yang penting kita ada semangat dulu ya. Berarti pergi dari rumah kita mencari rezeki untuk keluarga itu udah semangat. Nah kemudian banyak yang nanyain tuh di non Frio tuh banyak yang order fiktif atau opik ya di food shop. Bagaimana cara kiat khususnya? Apa perlu dimatiin atau standby-in cuman dilihat aja ordernya, atau gimana tuh? Yang order fiktif di food shop tuh. Kalau orderan fiktif yang di food and shop ini kita ada dua opsi. Yang pertama kita nyalain, tetap ada standby di menu food and shop, cuman auto kita matiin aja gitu. Karena posisinya kan rata-rata masih orderan fiktif ini sistemnya penipuan kan. Kalau yang autonya udah otomatis kita dia nggak langsung masuk. Maksudnya masuknya ke orderan yang ditawarkan aja. Cuman di salah satu sisi coba lihat dulu yang paling utama ini, lihat catatan paling bawah setelah orderan. Biasanya ada tolong belikan A, B, C, D sama pulsa 50.000 minimal rata-rata segitu. Kalau nggak tolong bayarkan 1
salah satu e-commerce. Kita nggak bisa sebut iklan ya. Iya, jangan Ya. nggak bisa. Salah Kita satu nggak bisa. apa sih? Toko online lah gitu. Iya. Biasanya betul, datang betul. toko online dengan resi sekian, kalau Betul, nggak dalam betul. belanjain sekian gitu kan. Itu yang paling utama. Cuman lihat dulu kalau misalkan rata-rata, tolong beliin ini dulu, make sure dulu gitu kan. Iya. Terus tanya lu ke CS-nya gimana, kalau misalkan biasanya sih kalau CS-nya cuman iya aja gitu kan. Betul. Pas didatangin nggak ada ya? Nggak ada gitu kan. Oke tuh, Satu seperti itu. lagi sekarang juga udah mulai banyak dari orderannya dari bike ataupun delivery juga ada sekarang. Jadi pas kita ngambil barang tuh tolong talangin dulu. Oh gitu, opik juga ya? Ya, Pik-pik jadi juga. jadi meskipun kita mau orderannya bike Betul. ataupun delivery ataupun food and shop, make sure dulu catatan di bawahnya. Betul. Kalau misalnya catatannya, tolong talangin dulu beliin ini. Jangan ya. Mendingan cancel aja. Atau enggak mendingan udah nggak usah diambil deh gitu kan. Karena resikonya kan mending kalau bisa dibayar, kalau hilang gitu kan, uang hilang kita niatnya nyari untung malah buntung di jalan. Nah, Banyak ya. Jadi untuk yang non Prio, sebaiknya sebelum Prio mendingan dilatih dulu akunnya dulu ya. ya Jadi jangan, soalnya kadang yang Prio pun juga susah juga sih ya bersaing gitu ya. Nah, jika sekarang ke non Prio udah cukup gitu agar kiat gacornya. Apa ada tambahan lagi untuk non Prio? Satu ada tambahan lagi. Kalau buat nyari orderan, biasanya sih saya dulu main di riwayat perjalanan. Jadi pas di itu tuh, misalkan kita pernah pick up, itu dapat lagi kemana gitu. Jadi seenggaknya kita permainkan riwayat orderan yang pernah kita jalanin gitu. Jadi seenggaknya pas nanti kedepannya saat nanti masuk ke kantor, akun jadi prioritas. Minimal saat kita transit ngedrop CS atau ngedrop barang kemanapun, akun tuh jalan terus, jadi nggak berhenti di satu titik. Kayak misalkan dari Binong ke Gatsu, dari Gatsu terus ke Asia Afrika, udah pernah ngedrop di Asia Afrika. Soalnya nanti pas dari Asia Afrika masuk lagi gampang, kayak dari Otista, ya kan. Jadi jalan terus akunnya, nggak berhenti satu titik, nggak stuck, udah jalan terus. Terus ada lagi nih, orang non Prio tuh kadang nanyain gini, jadi alamat tidak tertulis nih diambil apa jangan nih? Misalkan alamatnya dari Cicahem, ditujunya tidak tertulis tuh gimana ya? Kalau alamat, atau jangan dimintai order aja kalau alamatnya tidak tertulis. Saya pernah pengalaman jadi ada dua opsi nih. Yang satu, alamat tidak tertulis ini ada kemungkinan satu tes akun. Jadi customernya mau nyobain akun Maxim nih, mau nyobain aplikasi baru karena dia baru download gitu kan. Terus untuk aplikasi mungkin ada kemungkinan di cancel, ya kan. Cuman kalau untuk kemungkinan kedua, alamat tidak tertulis ini ada kemungkinan dia belum nentuin titik tujuannya kemana, cuman dia udah titik pesan duluan. Betul. Jadi kadang-kadang pasti tanya dulu nih, pas datang masuk orderannya, ini kemana tujuannya? Coba tanya dulu ke customernya. Biasanya kan ada di pilihan di tindakan pesan dengan pelanggan, ya kan. Di situ bisa pilih, Kak, tujuannya ke arah mana gitu. Kenapa pakai kata kakak? Kita nggak tahu nama pelanggan ini cewek ataupun cowok. Betul. Ya kan, makanya kita pakai opsi dengan panggilannya kakak aja. Betul. Nah, biasanya kalau ditanya ada jawaban, oh tujuannya ke sini, ya udah kita pick up. Tujuannya kita anterin sesuai dengan tujuan. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba masuk terus di cancel lagi, ya mungkin itu yang cuma baru tes akun aja. Mungkin orangnya juga baru masih santai, masih nyobain. Untuk masalah tarif juga kalau seperti itu bisa berubah dong. Apa kita yang nentuin? Misalkan dari alamat awal dari BIP ke tempat alamat yang tidak tertulis, di situ misalkan tercantumnya 20.000, ternyata long trip nih, alamatnya ke Purwakarta. Sebenarnya gini, kalau pertama kan kalau BIP, misalkan kita titik sekarang di Bahu Reksa lah ya. Iya betul. Alamat tidak tertulis, misalkan dari BIP, pick up-nya dari BIP, tujuan tidak tertulis, alamat tidak tertulis. Ditanya, kasih jawab, ada jawabannya. Biasanya kan itu harganya mulai dari 7,9K. Betul. Kalau yang untuk di kota, dalam kota, untuk yang di daerah kabupaten itu mulai dari 9K. Nah, dianterin dulu, pas nanti sudah sampai dengan tujuan, ada pilihannya ubah rute. Ya kan, misalkan tiba-tiba mau nambah kemana, mau nambah. Betul. Titik tujuannya misalkan dari satu titik nambah lagi ke sini, tinggal tambah ubah rute, nanti tinggal sesuaikan dengan titik di mana kita drop pelanggan. Di situ ntar nanti otomatis bakal berubah tarifnya di situ. Itu sih biasanya yang jadi di situ yang jadi, oh ternyata saya juga pernah pengalaman bahwa dari Buah Batu
alamat tidak tertulis. Pas ditanya lagi CS-nya, dijawab ke arah Pasteur kak. Oh, pas diajak ngobrol di jalan, ternyata kan CS-nya baru ngedownload pas lagi sambil servis mobil gitu kan. Oh ya udah, saya anterin ke tujuan, ternyata alhamdulillahnya berubah dari 9.000 dia naik ke angka 25.000, 27. Lumayan Ya kan, kan? kita nggak tahu rezeki dari mana. Iya, betul, Saya kira betul. cuma tembak tes order aja. Ternyata alhamdulillah 27.000 dapat, ya udah sakuin langsung. Oke, itu untuk non Prio ya. Jadi non Prio jangan berkecil hati, latihlah akun. Tip-tip dari maksudnya jangan para senior lah, kita sama-sama ya, dari masih yang baru sudah lah. lama gitu ya. Bagaimana mungkin yang dulu juga mereka non Prio dulu kan sebelum prioritas. Nah sekarang nih di prioritasnya sendiri ada kiat khusus nggak yang sudah prioritas nih? Biar gacor untuk prioritas. Tapi kalau untuk prioritas kayaknya dikasih aja ya karena udah terlatih ya sejak non Prio. Atau Kalau- ada lagi kiat khusus untuk yang Sebenarnya sih prioritas? balik lagi ke riwayat gitu kan. Jadi kalau bisa mah, kalau saya nih, kalau teknik saya sendiri, biasanya kan ada yang beberapa driver lain kan setelah ngedrop balik lagi ke titik awal. Kayak misalkan dari Bahu Reksa sini, misalkan ibaratnya nganternya ke DU, ke Depat Ukur ke atas. Deket ini cuma 8.000, balik lagi ke titik awal kan. Padahal kita nggak tahu, kadang-kadang pas kita habis ngedrop di DU, balik lagi ke titik awal ke Bahu Reksa, tank dari DU ternyata ke Margahayu Selatan. Itu kan bisa lebih gede pada poinnya. Betul, Jadi pula betul. sambil turun bisa sambil diongkosin gitu loh. Iya betul. Jadi kadang-kadang saya juga datang habis ngedrop, istirahat sebentar lah, tunggu 3-5 menit, mentok maksimal Betul. 15 menit, tak sambil nungguin, sambil nyocol orderan lah. Betul. Baru nggak ada, turun lagi ke bawah titik awal gitu. Itu sih yang saya lumayanin, karena emang mikirnya kan bensin sih. Betul. Karena lumayan juga dari DU naik ke bawah, bensin kosongan, lumayan juga kayak gitu loh. Nah itu tuh kiat-kiat tuh yang udah Prio juga, jangan mentang-mentang udah punya jaket, punya helm ya gacor juga, enggak juga. Ternyata banyak juga sih kiat-kiat khusus, terutama ya kalau kita udah tiap hari nongkrong misalkan di tempat keramaiannya, mall, sekolah, kita sebetulnya udah ada kantong rezeki di situ ya. Makanya. Oke, mungkin sebelum kita menutup mengakhiri perbincangan kita kali ini dengan Om Angga dari MDC, ada pesan dan kesan lagi enggak untuk Untuk Maxim driver driver yang lainnya yang baru menggeluti loh, yang baru mau masuk? Pertama saya ucapin juga makasih ke Wak, udah ngasih waktu Sama-sama. juga, udah ngeluangin waktunya buat main ke sini, ke ya masih tempat seadanya gini lah gitu kan. Buat yang non Prio, jangan putus asa, tetap semangat, tetap jalanin, cobain aja, tetap usaha, karena rezeki nggak ada yang tahu. Terus yang buat yang Prio, semangat terus meskipun anyap. Iya. Ya mau ngumpul juga silakan, tapi Iya. karena rezeki kita nggak ada yang tahu. Betul. Udah itu aja sih dari Oke. saya. Oke, terima kasih Om Angga, Terima kasih, Pak. terima kasih juga MDC semuanya. Mungkin sekian dulu perbincangan daripada Cox Channel. Sekali lagi sebelum mengakhiri perbincangan ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati mungkin, dan